Hai guys, balik lagi sama gue Andrew Siemo dari Wear.id atau Wear Indonesia. Di Quick Hits kali ini gue bakal ngomongin 14 hal terkait Garmin Epix 2. Nah, disclaimer dulu, seperti biasa kalau misalnya formatnya namanya Quick Hits, berarti gue lebih sifatnya mengkompil research gue terkait produk tersebut. Jadi gue belum hands-on review karena memang ya gue belum dapat kesempatan untuk megang produknya secara langsung. Tapi hopefully dengan video kompilasi research gue ini bisa membantu lo untuk menetapkan pilihan apakah Garmin Epix 2 itu cocok atau enggak sama lo. Oke, without further ado, let's go. Oke, pertama-tama kita bahas dulu nih, si Epix 2 ini datang dengan beberapa model. Nah, simple aja, cuman datang dalam 2 model, dimana itu yang model yang basic itu terbuat dari stainless steel dan glassnya itu kacanya ya kaca biasa. Sedangkan kalau misalnya yang Sapphire itu terbuat dari titanium bezelnya, dan gelasnya ya tentunya dari Sapphire gitu. Dan secara storage beda tentunya. Kalau misalnya yang basic itu 16 GB, yang Sapphire 32 GB, dan kalau misalnya yang Sapphire sama kayak si Fenix 7 dia memiliki multiband satellite gitu. Jadi sama kan pembagiannya si Fenix 7 kan kurang lebih, yang Sapphire itu yang punya lebih punya fitur yang lebih lah, intinya seperti itu. Dan tapi sama aja semuanya itu, baik yang basic atau yang Sapphire memiliki musik dalam artian bukan cuma buat kontrol lah, tapi benar-benar dengerin musik Spotify, jadi nggak usah bawa handphone. Terus ada ya WiFi udah pasti, dan contactless payment, tapi ya di Indonesia belum bisa nyala lah gitu. Nah, ini ke bagian AMOLED displays. Basically sih ini yang paling membedakan ya antara si Garmin Epix 2 dengan si Garmin Fenix 7 gitu. Jadi secara screen tentunya akan lebih berwarna layaknya kayak Garmin Venue 2, karena secara pixelsnya itu kalau si Epix 2 itu 416 kali 416 dibandingkan yang Fenix 7 yang lebih rendah secara pixels gitu. Jadi kayak emang ini pembeda utama lah kalau boleh dibilang antara si Epix 2 dengan si Fenix 7 gitu. Dan untuk size-nya itu 47 mm diameternya, itu sama berarti kayak Fenix 7 yang biasa, bukan yang S, bukan yang X, tapi itu sama ya diameternya. Dan untuk screen size-nya itu 1,3 inch, atau enggak kalau di milimeterin itu sekitar 3,0 something lah untuk kayak screen size-nya gitu. Dan kalau berdasarkan pengamatan gue kayak di YouTube yang jadi referensi gue, itu baik di si Rainmaker atau Dashwit, itu bener-bener ketara banget AMOLED-nya, berasa bagusnya kalau lu kayak samping-sampingin nih antara si Epix 2 dan Garmin Fenix 7 saat lu ngeliat petanya. Jadi kayak ya terasa si Epix 2-nya tuh lebih kayak keluar lah warnanya jelas lah karena AMOLED kan ya. Sedangkan kalau si Fenix 7-nya ya agak kayak ya jadi kayak kebanting dikit lah kalau menurut research gue ya. Oke, sekarang kita ngomongin terkait battery life ya. Again, karena gue belum kayak hands-on review secara langsung, gue langsung tampilin aja ini tabelnya yang gue kutip dari beragam sumber gue. Lu bisa mungkin screenshot jadi untuk pertimbangan. Tapi ada beberapa yang gue pengen highlight. Jadi kan dia bisa always on dan menggunakan gesture ya. Nah, lu bisa lihat di situ always on-nya kalau GPS-nya nyala itu 30 jam, sedangkan kalau gesture 42 jam. Again, menurut gua sih jangan lu bandingin dengan jam yang non AMOLED ya, karena pasti perbedaannya ya beda lah, karena kan untuk mendisplaykan warna secerah itu kan pasti requires more powers. Jadi kayak lu tinggal timbang-timbang aja seberapa penting lu pengen warna yang kayak bener-bener kayak keluar dibandingkan dengan pengaruhnya terhadap durasi baterai gitu. Kalau menurut lo nih yang lo lihat di tabel ini kayak masih acceptable ya, gue juga larinya juga GPS gila 30 jam atau 42 jam itu lebih dari cukup buat gue misalnya seperti itu ya, lo boleh pilih si Epix 2. Tapi kalau lo emang udah hardcore banget dan ngerasa kayak aduh durasinya cuman gara-gara AMOLED gue jadi kayak terkurang banget nih durasi penggunaan si jamnya ini, ya udah jangan maksain juga gitu. Itu sih selalu prinsip gue yang selalu gue share kepada teman-teman, apalagi yang kalau lagi datang ke Wear Indonesia atau ke Wear.id gitu.
Oke, sekarang ngomongin multiband GPS yang ada di tipe Sapphire, Epix 2 Sapphire. Berdasarkan research gua dari beberapa YouTuber yang gua jadikan referensi, mereka masih bilang kalau misalnya hasilnya itu kayak belum terlalu beda lah, sama lah pokoknya temuannya dengan kalau lu udah nonton video gue yang Phoenix 7 kayak kurang lebih belum terlalu beda gitu. Jadi boleh gue asumsikan juga pengalamannya sama dengan pengalaman gue pribadi saat menggunakan si multiband GPS di Coros Vertix 2 yang mana mereka udah menerapkan teknologi ini lebih dulu gitu. Jadi sama dengan video gue yang sebelumnya juga ngomongin si Phoenix 7 terkait si multiband GPS-nya ini bakal lebih kelihatan kalau misalnya nanti kayak bakal ada firmware update yang bikin ya teknologi ini lebih jitu lagi gitu. Jadi kayak ini sesuatu yang kayak bakal harus lebih sabar sih untuk melihat kayak kecanggihannya kalau berdasarkan hasil research gua dan pengalaman pribadi gua menggunakan si Coros Vertix 2. Oke, sekarang ngomongin terkait navigasinya yaitu si up ahead. Basically ini kayak kombinasi waypoint yang nanti lu bisa kayak labelin, misalnya lu kayak mau ke lagi mau hiking, nanti kayak on the way ke sana tuh ada air terjun kah atau apapun yang datanya lu bisa dapetin dari kayak aplikasi-aplikasi third party gitu, entah itu Komoot atau macam-macam lah di luar sana yang lu bisa download secara gratis gitu. Jadi menggunakan fitur ini saat lu udah ngelewatin waypoint tertentu bakal nanti kayak ada ketahuan itu udah terlewat atau enggak seperti itu. Jadi kayak ini lebih kayak untuk menandakan waypoint lu atau nggak checkpoint lu lebih enak lagi lah. Basically si up ahead navigation seperti itu. Ini sebenarnya kayak jadi kayak ngulang ya. Jadi sama bahasan quick hits gue yang Phoenix 7, tapi memang itu ya definitely sama gitu. Oke, sekarang kita ngomongin Maps Manager. Again, ini sama banget kayak si Phoenix 7. Jadi kalau misalnya ini ngaruh kalau misalnya si lu beli yang Sapphire 32 GB otomatis ya map yang lu bisa masukin tuh lebih banyak ya dibandingkan kalau misalnya lu pakai yang basic yang 16 GB. Ya tetap sama juga berdasarkan research gua, kendalanya itu kayak transfer file itu cukup lama ya, bisa makan waktu berjam-jam karena over the wifi. Tapi kalau berdasarkan research gue juga katanya kalau misalnya lu beli yang Sapphire itu udah preloaded map-mapnya, sedangkan kalau yang 16 GB tuh lu mesti kayak download lagi gitu. Tapi so far masih free sih. Oke, kali ini fiturnya juga sama kayak si Phoenix 7 yaitu fitur stamina, di mana lu bisa ngeliat kayak stamina dan ada satu lagi kolom yang namanya potential. Nah, stamina itu intinya yang lebih immediate, lebih live lah, ibaratnya lu lagi lari kayak itu secara data itu akan lebih kayak fluktuatif, sedangkan kayak potential itu kayak over the entire day atau workout itu dia bakal turunnya tuh lebih gradual gitu. Jadi kayak lu bisa melihat data yang bener-bener live-nya saat itu dengan melihat kolom stamina, sedangkan kalau misalnya efeknya yang turun secara gradual itu lu bisa lihat di potential gitu. Jadi totally sama persis kayak si Phoenix 7. Mungkin gue ulang lagi kenapa gue suka, karena kalau misalnya di Garmin Forerunner 745 paling gue bisa lihat hal yang serupa itu dengan menggunakan si fitur body battery, sedangkan kalau misalnya si stamina dan potential ini jadi kayak berasa ada yang lebih live dan ini aja sih lebih kayak mengena berdasarkan kegiatan olahraga gue saat itu. Karena kalau misalnya battery kan, body battery boleh gue jelasin sedikit lagi, gue tidur dia nambah skornya, gue workout dia berkurang gitu. Jadi basically it gitu. Jadi benar-benar fitur yang pengen gue coba nanti kalau misalnya gue udah hands on review si Garmin Phoenix 7 dan si Garmin Epix 2. Dan sama juga kayak si Phoenix 7, si Epix 2 itu juga pengaturan-pengaturan jamnya itu bisa dikonfigure via HP lu atau smartphone lu gitu. Nah contohnya salah satunya yang gue juga pernah mention di video sebelumnya terkait si Phoenix 7 yaitu lu bisa setting-setting data screen-nya. Jadi kayak lebih convenient kalau misalnya lu ngerasa kayak ngatur di jam itu terlalu sempit untuk ngatur-ngatur data screen, sekarang lu bisa langsung di aplikasi handphone lu gitu. Jadi lebih mudah. Well, gue udah sempat ngomong juga ini nggak tahu kenapa Garmin agak keduluan dengan kayak brand-brand kayak Coros gitu. Gue udah coba-coba dari setahun yang lalu dia udah ada kayak konfigurasi simple seperti itu. Dan untuk heart rate sensor juga sudah menggunakan generasi keempat atau enggak yang namanya Gen 4 Elevate heart rate sensor gitu, sama kayak Phoenix 7 sama dengan si Garmin Venue 2 gitu, yang ya otomatis ya berarti kan emang kurang lebih
pasti ya bukan kurang lebih tapi udah pasti sama ya kayak experience-nya berdasarkan research gua si Phoenix di Phoenix 7 dan si Epix 2 itu ya in term of ketepatannya itu cukup lumayan, tapi tetap kalau misalnya ingin lebih akurat lagi disarankan menggunakan heart rate sensor yang mendekati dada gitu. Jadi penasaran banget sih untuk coba karena biasanya kalau misalnya heart rate sensor itu kayak dari referensi gua banyak yang kayak oh heart rate sensornya kurang nih, kurang ini, kurang itu, tapi belakangan gue lihat untuk si Epix 2 dan si Phoenix 7 itu kayak cukup spot on katanya seperti itu. Apalagi kalau misalnya untuk kayak interval training itu juga kayak lumayan spot on. Jadi kita will see lah, gue nggak sabar pengen coba hands on review nih baik si Epix 2 ataupun si Phoenix 7. Oke, sekarang fitur yang juga ada di Phoenix 7 dan ada di Epix 2 lagi, yaitu adanya Help Snapshot, di mana lu tinggal nyalain sama 2 menit lu diem aja, maka si jam akan membaca metrik-metrik kesehatan lu, baik itu dari average heart rate, HRV, SpO2, dan so on gitu. Nah, menurut gua ya itu fitur yang cukup oke, tapi gua kalau misalnya sebagai pembeli gue pengen kayak ada tes-tes yang lain. Gue udah mention ini di video Quick Hits Phoenix 7 sebelumnya, dimana kalau misalnya gue pernah coba jam si Polar itu ada tes yang dimana lu kayak mesti lari sedemikian rupa untuk dapetin misalnya VO2 max lu. Nah, tes-tes semacam itu sebenarnya yang gue harapin ada juga ya di jam-jam Garmin ini, apalagi yang lumayan tier teratas. Mungkin ada, mungkin juga enggak, karena gue juga belum hands on review, tapi we'll see. Dan di fitur selanjutnya yaitu Race Predictor, sama juga itu udah ada di Phoenix 7 juga, di Epix 2 juga ada. Bagi yang belum tahu, jadi kalau misalnya Race Predictor itu bisa memberikan estimasi durasi waktu penyelesaian lari dalam jarak tertentu, misalnya 5K, 10K, all the way to marathon. Sebenarnya ada juga di Garmin Forerunner 745 gua atau di Forerunner lainnya, tapi bedanya kalau misalnya di Epix 2 dan di Phoenix 7 itu lu bisa ngeliat trennya, jadi lu bisa tahu kayak progress lu itu sebenarnya kayak gimana sih, apa stagnan atau enggak. Jadi kayak enak lah, bisa lebih menganalisa diri lu, performa diri lu kayak gitu. Oke, sekarang ngomongin terkait si sleep mode options-nya. Jadi sebenarnya nggak banyak sih, tapi intinya lu bisa ngatur touchscreen-nya misalnya saat lu tidur agar nggak kepencet-pencet, dan kayak lu bisa ngatur kayak jadwal tidurnya baik di weekdays atau di weekend gitu. Jadi kayak ya pengaturan-pengaturan yang again gue baru bisa ngomong lebih banyak pada saat nanti gue hands on, tapi menurut gue cukup menarik ya, karena mungkin lu punya concern kalau gue touchscreen kalau kepencet-pencet gimana. Nah, sekarang lu mestinya santai aja karena bisa diatur tuh touchscreen semua saat lu tidur. Dan yang terakhir yaitu adanya si Connect IQ yang langsung ada di jam lu. Jadi kalau misalnya yang belum tahu atau yang belum pakai Garmin, kalau biasanya kalau ada aplikasi tambahan misalnya kayak Spotify ataupun aplikasi lain lah yang lu ingin tambahkan ke jamnya, itu biasanya harus menggunakan aplikasi yang ada di smartphone, yaitu namanya Garmin IQ Store. Nah, sekarang untuk si Epix 2 dan si Phoenix 7 ini berdasarkan pengamatan gua, dia bisa langsung ada di jam lu. Jadi tapi untuk aplikasi-aplikasi yang terkenal ya, jadi kayak nggak semua aplikasi lu bisa kayak langsung browsing di jam gitu, tapi setidaknya untuk aplikasi-aplikasi kayak Spotify dan aplikasi-aplikasi yang mungkin banyak penggunanya itu bisa langsung lu download di jam. Jadi kayak bener-bener save waktu banget sih. Oke, segitu dulu aja 14 hal yang gue ketahui berdasarkan research pendek gue terkait si Garmin Epix 2. Semoga bisa membantu lu dalam menentukan pilihan apakah lu mau tetap pilih si Epix 2 ataupun si Garmin Phoenix 7. Jangan lupa tulis di kolom komentar kalau misalnya masih ada pertanyaan, dan kalau misalnya mau dukung kita bisa dengan like, share, dan komen. Tapi kalau mau dukung kita lebih lagi, seperti biasa lu bisa beli produk-produk yang gua review, yang link produknya ada di link description dari setiap video yang ada di YouTube channel ini gitu. Dan gua mau info juga dari tanggal 7 sampai 28 itu lagi ada giveaway atau challenge yang hadiah itu Sportwatch Coros Space 2, jadi lumayan banget. Nah, lu cek aja detailnya langsung di Instagramnya kita, yaitu @WearInitiaOfficial. Thank you and until next time.